Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saumil Askori dengan NIM 12220200196 yang akan membuat video tugas mengenai poligami untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Fikih Munakahat. Oke, masuk ke pembahasan pertama, yakni mengenai pengertian poligami. Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua pokok kata, yaitu polu dan guemein. Polu berarti banyak, sedangkan guemein berarti kawin. Jadi kalau misalkan digabungkan antara dua suku kata tersebut, yaitu poligami berarti perkawinan yang banyak. Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak atau suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Adapun dalam istilah kitab-kitab fikih, poligami disebut dengan ta'addud al-zaujat yang berarti banyak istri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan 2, 3, atau 4 kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membuat atau membatasi poligami hanya 4 wanita saja. Pada kenyataannya banyak poligami yang dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan segala ketentuan, sehingga poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasianya yang terkandung dalamnya. Kebolehan untuk melakukan poligami menurut Islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti sehendak hati saja, layaknya dengan tanpa memperhatikan dan mengindahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dijalani. Adapun dalil mengenai pembahasan poligami ini telah Allah cantumkan dalam firman-Nya, yakni Quran Surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولون. Yang artinya, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, nikahilah perempuan lain yang kamu ingini atau kamu senangi 2, 3, atau 4. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahlah seseorang saja atau hamba saya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih baik untuk tidak berbuat zalim. Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan adil dalam meladani istri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini hanya 4 wanita saja. Namun, bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil, bahkan berbuat zalim, bila mempunyai beberapa orang istri, hendaknya ia mengawini hanya seorang istri saja. Ketidakmungkinan manusia itu bisa berlaku adil secara materi dan cinta, walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni mengenai hukum poligami. Ada beberapa pendapat terkait hukum poligami. Sebagian besar ulama berpendapat mengenai hukum dasar poligami adalah mubah, namun bisa menjadi sunnah, wajib, atau bahkan bisa menjadi haram, bergantung pada persoalan dan keadaan, baik kaidah hukum yang selaras dengan situasi dan kondisi tersebut. Sebagian lagi ulama berpendapat mengenai hukum poligami ialah sunnah, karena pada dasarnya segala apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sesungguhnya ia lebih baik
kalau dilaksanakan. Ditambah lagi dengan adanya kaidah fikih yang menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap perintah dalam Al-Quran adalah wajib hukumnya. Kedatangan hukum Islam mengatur ulang aturan poligami yang sudah berjalan beradab-adab. Hukum Islam memberikan landasan atau pijakan yang kokoh untuk mengatur serta membatasi keburukan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat yang melakukan poligami, dengan tujuan tiada lain untuk menjaga akan hak-hak dan kemuliaan wanita. Adapun pandangan menurut para mazhab yang 4 yang kita kenal, bahwasanya mazhab-mazhab tersebut tidak membahas spesifik mengenai akan poligami. Namun saya akan mengambil salah satu mazhab, yakni pendapat Imam Syafi'i. Beliau tidak membahas poligami secara spesifik dalam buku fikihnya, yakni Al-Um. Beliau hanya membicarakan perempuan yang boleh atau tidak boleh dipoligami dan mengenai jumlah istrinya saja. Imam Syafi'i sama sekali tidak berbicara tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak berpoligami. Hanya saja dalam satu bab khusus yang bertema kitab Asyrah An-Nisa, Imam Syafi'i membahas mengenai masalah bagaimana seharusnya seorang suami mempergauli istrinya dengan baik, kewajiban dan cara bergilir baik seseorang laki-laki yang berpoligami. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin tentunya memelihara kepentingan dan kemaslahatan yang bersifat pribadi maupun umum. Tampaknya kebolehan poligami itu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia agar tidak berbuat zina dan tidak terjatuh pada pintu kemaksiatan. Menurut Mahmud Syarlut, bahwa pada mulanya Islam memerintahkan laki-laki untuk beristri satu, boleh beristri lebih dari satu jika dipandang darurat. Adapun menurut Imam Yusuf Qaradawi, yang dimaksud dengan kondisi darurat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, suami yang menginginkan keturunan. Yang kedua, suami yang memiliki oversek. Terus yang terakhir adalah jumlah wanita yang lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Namun, kebolehan suami untuk berpoligami tidak hanya disebabkan keadaan darurat seperti yang disebutkan tadi. Terdapat hal lain yang wajib dipenuhi setelah poligami itu terrealisasi, yaitu suami yang harus bersikap adil dalam memberikan nafkah. Adapun nafkah, pembahasan nafkah di sini, nafkah terbagi menjadi dua, yaitu nafkah lahiriah dan juga yang kedua adalah nafkah batinnya. Sehubungan dengan kedua jenis nafkah tersebut, maka keadilan pun terbagi menjadi dua. Yang pertama ada keadilan nafkah lahiriah, yaitu suami dituntut untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam memberikan makan, minum, pakaian, rumah, serta waktu giliran. Keadilan yang kedua yakni keadilan nafkah batiniah, yaitu kecenderungan hati atau cinta, usaha untuk berlaku adil dalam membagi cinta kepada istri-istri yang sangat berat bagi seorang suami yang melakukan poligami. Jika keadilan dalam membagi cinta menjadi syarat yang mutlak bagi seorang suami yang berpoligami, maka akan tertutup hukum kebolehan bagi seorang suami untuk berpoligami meskipun sudah berada pada posisi yang darurat. Oleh karena itu, sulitnya berlaku adil dalam membagi cinta menurut Imam Yusuf Qaradawi adalah keadilan yang dimaafkan dan diberikan toleransi, namun tidak termaafkan untuk nafkah lahiriah. Adapun undang-undang yang mengatur poligami di Indonesia, persoalan poligami diatur dengan sangat terperinci. Berikut beberapa pedoman yang mengatur tentang poligami di Indonesia, yakni pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1 dan 2 tentang perkawinan. Alhamdulillah, pembahasan mengenai poligami telah saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan masih banyak kekurangan mengenai hal-hal poligami. Mungkin ucapan sekian, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.